Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu makulat pada kelas yang ke-6. Di mana pada kelas sebelumnya yaitu kelas kelima kita telah menjelaskan terkait dari ragam dan jenis jauhar yang dipahami oleh para filsuf. Kita juga menjelaskan bahwasanya ragam di sini bukan berarti merupakan bukan berarti nau di bawahnya. Karena kita sepakati sejak dari awal bahwasanya jauhar adalah jinsun tersendiri, di mana di bawahnya itu bukan merupakan jenis-jenis yang mutawasid di bawahnya atau nau'nya. Jadi ragam di sini lebih kepada bisa jadi nau atau bisa bukan nau, dia bukan nau juga. Bukan nau juga. Namun karena jauhar adalah jinsun ali, di mana dia tidak ada yang paling tinggi di bawahnya. Maka dia paling tinggi tidak ada di atasnya lagi, maka di bawahnya terkait dengan jauhar di sini yang disebutkan ada 5, itu bukan merupakan jinsun mutawasid di bawahnya. Bukan jinsun mutawasid, tapi dia hanya aradul am. Dia memiliki kesamaan jauhar, itu saja. Namun bukan merupakan ragamnya. Sebagaimana juga dalam arad, di mana arad itu ada 9 macam. Macam di sini bukan berarti dia ragam secara definitif. Namun dia hanya semacam aradul am. Keseluruhan itu bisa diidentifikasikan secara umum yang paling general sebagai arad. Demikian juga hal ini. Namun pembagian jauhar itu tidak hanya terjadi pada pembagian terkait dengan kalamnya para falasifah. Karena kita ketahui bersama bahwasanya mutakalimin sebagai tandingan dari falasifah menyatakan bahwa jauhar ya satu, nggak ada sampai 5 jenis. Menurut mayoritas mutakalimin. Karena mereka menyatakan bahwa jauhar yaitu jauhar fard. Kemudian ketika jauhar fard ini tersusun, maka minimal 2, maka dia menjadi jisim. Menurut mutakalimin. Menurut mutakalimin yang Asy'ariyah. Jika jauharnya tersusun 6 atau 8, itu baru menjadi penyusun sebagai jisim menurut pendapat Mu'tazilah. Sedangkan falasifah mereka membagi jauhar menjadi ke-5. Karena itu di dalam pembahasan di kitab-kitab yang kita baca, di kitab-kitab kalam yang lebih tinggi, terkait dengan ragam jauhar itu selalu terkait dengan pendapatnya para filsuf. Mereka membagi jauhar, ada yang jauhar yang disebut sebagai hayula atau al-madah. Ada yang disebut sebagai as-surah. Surah ini ada 2 jenis, yaitu surah naw'iyah dan surah jismiyah. Kemudian ada juga yang merupakan tersusun dari hayula dan surah, yaitu disebut sebagai jisim. Kemudian ada juga yang keempat yaitu akal. Itu merupakan jauhar juga menurut para filsuf. Demikian juga an-nafsu juga merupakan jauhar tersendiri. Sedangkan para mutakalimin hanya mengatakan jauhar ya jauhar fard. Sedangkan jisim itu adalah susunan jauhar yang tersusun itu saja. Dan tidak ada yang namanya jisim yang
bersambung tanpa sela, tanpa sela-sela. Karena menurut mutakalimin semua jisim itu punya sela karena tersusun dari jauhar farad yang dimana jauhar faradnya itu antar satu jauhar dengan jauhar farad yang lainnya itu tidaklah bersambung, namun ada mafasilnya, ada engselnya, ada sela-selanya. Meskipun kita dengan mata yang telanjang tidak bisa melihatnya secara langsung karena saking kecilnya. Itu penjelasan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan ragam jauhar. Kemudian kita melangkah kepada apa yang disebut sebagai hukum atau karakter atau sifat dari jauhar itu sendiri. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal ahkamuhu, yaitu hukum-hukumnya jauhar. Nah, ini hukum jauhar secara umum karena ada yang disepakati oleh falasifah, ada yang hanya disepakati oleh mutakalimin, dan ada yang disepakati oleh mereka, baik itu falasifah dan mutakalimin. Jadi di sini dibahas. Dan perbedaan antar satu jauhar, hukum terhadap jauhar ini yang membedakan, yang menjadi alasan terbangunnya pandangan teologis ulama Asy'ariyah dengan pandangan teologis para filsuf. Jadi ini yang mendasari. Jadi ini salah satu dasar mengapa mereka berbeda pendapat dalam banyak hal terkait dengan teologi. Karena itu sejak dari awal saya mengatakan bahwasanya memahami ilmu makulat ini sangat membantu dalam kita memahami teks-teks ulama kalam ketika mereka menuliskan karyanya, karena kitab-kitab kalam semuanya ditulis dengan menghadirkan perbedaan pendapat dengan Mu'tazilah, dengan falasifah, dan banyak dari pendapat mereka itu sebenarnya didasari dari khilafiyah atau khilaf atau perbedaan pendapat dari level yang sebelumnya, yaitu level jauhar. Nanti ada level yang sebelumnya, yaitu level umurul amah. Itu yang mendasari mereka berbeda dalam banyak hal, dalam kasus-kasus yang menjadi al-qadrul mustarak atau al-ilmul mustarak bainal mutakallimin wala falasifah, di mana ada ilmu yang menjadi titik bahasan baik itu di kalangan para mutakalimin dan di kalangan para falasifah. Kemudian beliau mengatakan lil jawahir ahkam. Jauhar, setelah sebelumnya kita mendefinisikannya agar kita mendapatkan gambaran tasawur, konsepsi apa yang disebut sebagai jauhar itu. Kemudian kita juga mendapatkan gambaran ragam apa saja yang disebut sebagai jauhar. Maka kita di sini akan diberi hal terkait dengan tasdiqat. Sebelum-sebelumnya hanya tasawurat. Pembahasan ini terkait dengan tasdiqat, terkait dengan justifikasi. Terkait dengan justifikasi terhadap jauhar. Lil jawahir ahkam. Jauhar itu memiliki hukum, yaitu maksudnya hukum tasdiqiyah, bukan tasawuriyah, tapi tasdiqiyah. Memiliki beberapa hukum. Minha diantaranya adalah annaha qabilatun lil baqa'i zamanaini. Bahwasanya jauhar itu bisa menerima atau bisa tetap dalam dua waktu. Maksudnya dalam dua waktu itu dia bisa bertahan. Bahwasanya jauhar bisa bertahan di dua waktu. Waktu ini maksudnya secara teknis ya, bukan berarti waktu itu 1 detik atau 1 menit. Pokoknya jauhar, pokoknya waktu itu adalah satuan, di mana satuan itu menggambarkan ukuran terjadinya peristiwa di alam semesta ini yang menandakannya dengan yang lain. Ya, jadi jauhar itu bisa bertahan. Artinya bertahan adalah ketika kita melihat seseorang, misalnya kita lihat Muhammad itu di jam 9,
maka kita melihat Muhammad lagi di jam 9:15, itu juga sama dengan Muhammad yang sebelumnya. Kita melihat Muhammad di jam 9:30 juga sama dengan pada jam 9 sebelumnya. Atau kita melihat Muhammad pada keesokan harinya, pada 1 tahun setelahnya, atau pada 20 tahun setelahnya, itu adalah Muhammad yang sama. Secara esensi, saya tidak membahas soal dia lebih baik, lebih kaya, itu semua arodiyat. Dia lebih kaya, lebih tinggi, lebih gemuk, lebih kurus, itu terkait dengan karakter sifat-sifat yang sampingan. Namun dia tetap adalah Muhammad yang sama. Bahkan sebenarnya kita pribadi itu meyakini bahwasanya diri kita yang saat ini umur 30, 25, 28 itu adalah sosok yang sama dengan ketika kita umur 4 tahun, ketika pertama kali kita menyadari wujud diri kita, eksistensi kita. Ya, saya dengan yang dulu itu sama, bedanya saya sekarang lebih pintar misalnya, lebih dewasa, lebih punya karakter-karakter tertentu. Tapi ya saya dengan yang dulu itu sama. Fisiknya beda, ya fisiknya beda. Tapi jauhar. Seperti itu. Jadi intinya di sini jauhar itu adalah hukumnya di antara yang pertama adalah dia bisa netap, bisa tetap pada 2 waktu. Di situ di keterangannya wahadzal hukmu daruriyun. Hukum ini daruri, artinya tidak perlu penalaran. Tidak perlu penalaran. Walam yukhalifihi minal uqala'i illa an-nadzamah. Kama nukila anhu. Tidak ada yang berbeda pendapat mengenai bahwasanya jauhar itu bisa bertahan, bisa tetap, itu kecuali apa yang dinukil dari An-Nadzam, salah seorang ulama Mu'tazilah. Wa tahqiqu anna hadzal naqla 'anil nadzami ghairu mu'tamadin 'alaihi. Namun pendapat yang tahqiq bahwasanya nukilan dari nadzam ini tidak bisa dipegangi. Artinya nadzam juga tidak berbeda pendapat dengan yang lain bahwasanya jauhar itu bisa qabilatun lil baqa'i zamanain. Bisa tetap, bisa bertahan. Maksudnya apa? Dia bisa menerima kekal pada 2 waktu, artinya bisa bertahan pada 2 waktu. Maksudnya adalah bimana annana najzimu daruratan. Bahwasanya kita meyakini secara pasti. Berarti kita mentasdik secara pasti. Bi anna kutubana wa diyarona wa zawatina al-an hiya bi ainiha allati kanat fil madhi bin ghairi tabaddul. Bahwasanya kitab-kitab kita, rumah-rumah kita, badi kita, zat kita, itu yang sekarang itu sama dengan sebelumnya. Itu sama persis dengan yang sebelumnya tanpa ada perbedaan. Maksudnya di sini bukan perbedaan esensi. Bal in kana fa fil awarid wal hayat. Bahkan tetapi jika pun ada perbedaan, perubahan itu adalah dalam hal-hal sampingan. Dalam hal-hal sampingan dan bentuk-bentuk yang tidak menyentuh esensi. Tidak menyentuh esensi sebuah jauhar. Nah, terus fungsinya apa sih mengetahui bahwa jauhar itu bisa bertahan lebih dari 2 waktu? Fungsinya itu nantinya kita akan bisa mengatakan secara pasti bahwasanya orang yang kita ajak bicara sekarang itu sama dengan orang yang kita ajak bicara besok atau kita ajak bicara sebelumnya jika dia orang yang sama. Artinya ketika kita memukul dia pada saat ini, maka 5 menit setelahnya itu juga sama, bahwasanya yang kita pukul ya orangnya yaitu. Ketika kita meyakini bahwasanya jauhar itu tidak bisa bertahan, maka sebenarnya setelah waktu kita memukul dia, maka bisa saja kita mengatakan bahwasanya
Saya tidak memukul kamu. Karena yang saya pukul adalah sosok lain sebelum kamu 5 menit sebelumnya. Karena terjadi perubahan. Nah, ini kan argumentasi, bukan argumentasi. Ini kan alasannya orang-orang yang tidak berpikir. Jadi kamu yang sekarang bukan kamu yang sebelumnya. Itu kan bahasa-bahasa motivator sebenarnya. Tapi bahasa filsafat tidak. Nah, ini yang penting. Salah satu hal yang penting di sini karena ini membuktikan mutakalimin dan para filsuf di sini bukan orang yang sofis. Kalau yang sofis itu berbeda. Semua hal itu bisa relatif. Nah, ini berbahaya. Itu urgensinya. Urgensi yang lain, karena kita dengan menetapkan bahwa jauhar ini bisa bertahannya di 2 waktu, itu sebagai landasan nantinya kita akan bisa tempelkan padanya sifat-sifat, yaitu arot. Di mana jauhar ini adalah tempatnya arot. Kalau kita mengatakan bahwasanya jauhar itu tidak bertahan di 2 waktu, maka tidak mungkin arot itu bisa menempati jauhar. Karena al-qaimu bisyai'in bima al-qaimu bimahallin, sesuatu yang menempel pada suatu tempat, la budda min thubuti mahallihi awalan. Harus secara akal tempatnya itu harus subut. Tempatnya ya harus tetap terlebih dahulu. Kalau tidak tetap, maka tidak bisa ditempeli sesuatu yang lain. Jadi mustahil qiyamul arad bil jauhar idza kana jauhar la yaqbalul baqa atau la yabqa zamanain. Mustahil arad itu menempati jauhar jika jauharnya sendiri itu tidak tetap. Paham nggak? Itu salah satu fungsinya. Mengapa kita perlu penegasan bahwa jauhar itu bisa tetap di 2 tempat. Nah, terus bagaimana pendapat para sufi misalnya, para sufi wujudiyah atau ulama-ulama sufi muhakkikin yang mengatakan bahwasanya seluruh alam semesta termasuk jauhar dan arad itu seperti dzil, seperti bayangan. Itu ada bahasan yang lain karena mereka sedang berbicara pada topik yang lain. Mereka tidak sedang membicarakan jauhar di alam dunia dari sudut pandang alam dunia, tidak. Namun mereka sedang membicarakan jauhar atau arad atau alam semesta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in amamallahi yatalasha. Setiap hal di hadapan Allah ketika kita memandangnya dari sudut pandang dihadapkan kepada Allah, maka semuanya lenyap. Nah, artinya apa? Pembahasannya beda. Pembahasannya itu beda. Maka ketika kita mengetahui teori ini kemudian kita hadapkan dengan teori sufi sebenarnya nggak masuk. Karena mereka sedang membicarakan sesuatu wujud yang muqayyad, yaitu wujudun bisyarti muqabalatihi lillah. Jadi dia itu qadiyah bisyarti syai'in. Bukan qadiyah mutlaqah. Dengan qadiyah yang mutlak, tapi qadiyah yang dengan mensyaratkan sesuatu, yaitu syaratnya adalah di depan Allah. Di depan Allah. Ya. Kalau tidak, berarti ketika kita membicarakan bahwa jauhar ini terkait dengan alam semesta, dari sudut pandang alam semesta itu sendiri, maka kita meyakini bahwa jauhar itu qabilun lizamanain, qabilun lil baqa'i zamanain atau yabqa zamanain, bakin zamanain. Bisa tetap pada 2 waktu, bisa bertahan. Nah, terus ada satu hal yang ingin saya sedikit singgung. Tadi dikatakan bahwasanya hukum jauhar
bahwasanya dia bisa bertahan pada 2 waktu, itu kita sebut sebagai doruri. Nah, makna doruri adalah dia tidak membutuhkan argumentasi untuk menetapkannya. Ya kan ya? Nah, kalau tidak butuh argumentasi, mengapa masih perlu argumentasi? Di sini masih ada susunan argumentasi bahwasanya kita meyakini secara pasti rumah kita itu sama dengan sebelumnya. Itu kan semacam argumentasi. Berarti kan tidak doruri. Tidak doruri. Doruri tidak membutuhkan pembuktian. Kenapa masih perlu diberikan istidlal, argumentasi terhadap hukum ini? Jawabannya adalah bahwasanya hukum jauhar ini dia bisa tetap pada 2 waktu, itu doruri, itu pasti. Adapun argumentasi setelahnya itu bukan dalil. Ingat, ini bukan dalil. Kenapa? Karena li'anna doruri la yahtaj ila dalil. Doruri itu tidak membutuhkan dalil. Lah, apa yang setelahnya itu? Itu bukan argumentasi, tapi tambih, pengingat saja. Pengingat. Jadi para ulama ketika berargumentasi dengan tanda kutip berargumentasi terhadap sesuatu yang mereka katakan sebagai doruri itu sebenarnya bukan sedang berargumentasi. Itu tidak disebut sebagai argumentasi, tapi itu adalah tambih. Itu adalah pengingat. Itu adalah pengingat. Jadi beda antara dalil dengan pengingat. Karena dalil dia fungsinya itu menetapkan sesuatu. Dan dia menetapkan sesuatu yang teoritis. Doruri itu bukan sesuatu yang tetap secara teoritis, tapi sudah tetap tanpa teori. Di otak kita sudah tersetel bahwasanya hukumnya seperti ini. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan itu, maka itu hanya pengingat. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Makanya di dalam tafsir-tafsir, yang tafsir terutama yang mufasir-mufasirnya itu pakar juga ilmu kalam, itu biasanya hadza tambihun wa hadza tambihun. Itu maksudnya adalah dia bukan dalil. Dia tambih. Misalnya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam Al-Qur'an misalnya. Itu aja tambih. Karena argumentasi wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan dalil. Karena dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di akal. Karena kalau kita mempercayai adanya Allah lewat Al-Quran, itu nanti akan terjadi vicious circle, putaran setan. Lah, dari mana kamu percaya Al-Quran? Lawang Allah Subhanahu wa taala kamu belum percaya. Padahal Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi tasdik bisidqil Quran far'un anit tasdik biwujudillah. Meyakini kebenaran Al-Quran itu cabang atau hukum setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi argumentasi di dalam Al-Quran yang memberi isyarat terhadap eksistensi Tuhan itu tidak dalam rangka sebagai dalil. Ingat. Tapi dia irsyad, tambih dan sebagainya. Pengingat, penggelitik, isyarat kayak gitu-gitu. Karena argumentasinya harus dari akal. Oke ya. Nah, itu yang penting. Berarti meskipun doruri terkadang juga membutuhkan semacam argumentasi. Para ulama menyebutnya sebagai tambih, pengingat, bukan sebagai dalil. Tambih tidak menetapkan sesuatu, tapi dia hanya mengingatkan kamu bahwasanya hukumnya sudah ada di otak kamu, sudah nempel di otak kamu, sehingga tidak membutuhkan argumentasi dari luar. Wong ada di dalam internal diri kamu kok. Seperti itu. Itu hukum yang pertama terkait dengan jauhar. Bahwasanya jauhar itu bisa tetap pada 2 waktu.
Yang berikutnya wa minha annaha la tatadakhal ala jihatin nufudhi wal mulaqati min ghairi ziyadatin fil hajm. Nah, ini penting ini. Saya sempat singgung ini terkait dengan demonstran yang dulu mohon maaf 212 itu yang katanya sampai 7 juta, 20 juta dan sebagainya kan itu kan mustahil. Nah, ini hukumnya di sini. Mustahil secara akal, otomatis secara syariat. Karena tubuh manusia itu jauhar. Dia tidak mungkin bisa terjadi tadakhul, fusion, menyatu, saling masuk. Nah, di antara gini, wa minha annaha la tatadakhul. Nah, dan di antara hukumnya jauhar, bahwasanya jauhar itu tidak mungkin saling memasuki. Saling tidak mungkin, itu mustahil. Ala jihatin nufudhi wal mulaqo. Secara menembus dan menempel. Dengan cara menembus dan menempel. Tapi ada catatannya, bukan sekedar saling memasuki kemudian menembus dan menempel itu tidak, tapi min ghairi ziyadatin fil hajmi, tanpa ada penambahan ukuran. Tanpa ada penambahan ukuran. Bisa jadi ada dua jauhar. Kita satukan. Gitu. Dia masuk, tapi dia pasti akan membengkak. Lah karena membengkak itu berarti tidak mustahil. Artinya dia haiznya itu bertambah. Haiznya itu bertambah. Namun kalau tempatnya ya itu mustahil. Seperti yang terjadi kalau kita nonton kartun Dragon Ball zaman dulu itu terjadi fusion antara Goku dengan Vegeta. Itu mustahil. Secara akal itu mustahil. Karena terjadi saling memasuki antara satu jauhar dengan jauhar yang lainnya secara menembus tanpa penambahan ukuran itu mustahil. Nah, yang dimaksud tanpa tambahan dalam ukuran min ghairi ziyadatin fil hajmi itu apa? Bentuknya bagaimana? Bi an yakuna hajmu kullin minad dakhil wal madkhul fi, dengan cara ukuran masing-masing dari jauhar yang masuk dan jauhar yang dimasuki ba'da dukhuli, setelah masuk, ke hajmihi qablahu, itu sama persis seperti ukurannya sebelum dimasuki. Jadi tidak ada perubahan apapun ketika terjadi tadakhul. Ini yang mustahil. Mengapa mustahil? Karena kemustahilannya ini berlandaskan pada argumentasi rasional yang tidak bisa dibantah sampai sekarang. Lima yalzamu alaihi min misawati al juz'i lil kulli wa huwa muhal. Karena berimplikasi, karena implikasinya min musawatil juz'i lil kulli. Implikasinya terjadinya persamaan antara bagian terhadap keseluruhan. Wa huwa muhal. Oke, saya gambarkan. Musawatul juz'i lil kulli itu muhal. Ya. Taruhlah ini jauhar satu. Kemudian jauhar yang kedua. Terus kita tambahkan, kita satukan. Ini kan juz. Ini juga juz kan? Ini juga juz. Lah, kumpulan
itu disebut sebagai kul. Nah, mengapa terjadinya tadakhul dua jauhar itu mustahil tanpa penambahan ukuran? Karena akan menyebabkan persamaan juz kepada kul. Pada kul itu selalu berunsur pada juzuk. Berunsur pada juzuk. Bagian. Jadi bagian-bagian yang tersusun ketika kita memandangnya dari sudut pandang penjumlahannya, keseluruhannya, maka menjadi kul. Maka ketika juzuk itu pasti dia lebih kecil dibandingkan kul. Kul itu pasti lebih besar dibandingkan juzuk. Nah, kalau ini bagian jauhar yang pertama, ini jauhar yang kedua. Kemudian kita satukan. Berarti ini jauhar pertama, jauhar kedua kita satukan menjadi semacam jauhar di sini, jauhar yang ukurannya sama. Taruh lagi tuh. Karena kita pepet. Lah, maka dia akan menjadi kul. Jika demikian, juzuk yang ukurannya ini sama dengan kul yang ukurannya ini juga sama. Itu mustahil. Itu mustahil. Secara akal. Karena kul itu selalu tersusun dari juzuk. Karena itu juzuk itu pasti lebih gede, lebih besar dibandingkan kul itu selalu lebih besar dibandingkan juzuk. Nah, kalau misalnya ada penyatuan tanpa penambahan ukuran, itu sebenarnya tidak pernah bersatu. Itu yang terjadi adalah rongga-rongga, dan itu salah satu bukti. Salah satu bukti kebenaran teorinya mutakalimin dibandingkan falasifah. Yaitu ketika kita satukan misalnya, kopi dan teh misalnya. Anggap kopi dan teh ini ketika kita satukan sama sekali tidak menambah volume, sama sekali. Padahal itu sebenarnya pasti menambah volume. Loh, ini kopi saya campur teh, nggak ada tambahan volume, ya segitu-gitu aja. Lah, itu yang terjadi adalah jauhar-jauhar kecil yang ada pada teh itu masuk kepada jauhar-jauhar kecil sela-sela air. Demikian juga air masuk ke sela-selanya kopi. Jadi sebenarnya mereka terlihat sama saja dari segi tempatnya, wadahnya, karena yang terjadi adalah menempati kholak, menempati ruang kosong, yaitu sela-sela antar jauhar. Karena menurut mutakalimin kholak itu ada. Namun menurut falasifah kholak itu mustahil ada. Ingat. Nah, ini kalau ikut pendapat mutakalimin ya jelas, kalaupun tidak terlihat ada penambahan ukuran, maka itu sebenarnya itu tetap bertambah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah jauhar-jauhar kecil, air itu meresap menempati sela-sela jauhar teh, atau teh menempati sela-sela jauhar air. Paham ya? Oke. Lah, bentar. Sebelumnya ini dulu bentar. Lah, ini doruri. Bahwasanya juzuk itu lebih kecil dibandingkan kul, atau al kullu a'dham minal juz. Kul keseluruhan itu lebih besar dibandingkan juz, itu hukum doruri. Mengapa doruri? Kita tidak pernah butuh untuk membuktikannya dengan argumentasi bahwasanya hal ini benar. Bahkan anak kecil juga meyakini demikian. Saya beberapa kali menyinggung hal ini. Disebutkan dalam kitab Al-Fisol fil Milal wa Nihal karya Ibnu Hazm. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum-hukum doruri itu sebenarnya anak kecil itu juga bisa paham. Contohnya yang terkait dengan al-kullu a'zam minal juz, kul itu lebih besar ukurannya dibandingkan juz. Misalnya gini, bukti bahwasanya anak kecil itu juga paham seperti ini meskipun tidak bisa mentakbirkan. Misalnya gini, dia minta, ada anak kecil minta korma 3 buah.
Oke. Terus kita kasih dia kurma 3 buah dari tangannya. Oke. Dia ingin kurma 3 buah. Kemudian kita ambil salah satunya. Berarti menjadi 2. Karena kita ambil salah satu bagian kurma ini. Kurmanya 1 kita ambil, 2-nya ada di tangan dia. Padahal dia ingin 3 kurma. Kemudian yang terjadi adalah dia nangis. Dia nangis. Kenapa? Karena dia ingin keseluruhan. Kok cuma dikasih sebagian? Dia nangis itu adalah ungkapan dia menyatakan bahwasanya apa yang dia inginkan itu berbeda dengan apa yang dia dapatkan. Karena yang dia inginkan itu adalah keseluruhan, yang dia dapat itu sebagian. Dia sendiri itu tahu, anak kecil itu tahu bahwasanya keseluruhan itu lebih besar dibandingkan sebagian. Padahal yang dia inginkan adalah bagian yang lebih besar, yaitu keseluruhan. Hanya saja dia nggak bisa berteori seperti ini. Lah, anak kecil aja bisa paham bahwasanya al-kul itu beda dengan al-juz. Al-kullu a'dzam minal juz. Nah, itu hukum doruri. Bahkan anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti itu juga sama persis. Itu hukum doruri. Lah, loh kok ketika besar tidak mengetahui hukum seperti ini sehingga butuh untuk diajari? Ya, itulah fungsi dan manfaatnya ilmu logika dan ilmu rasional. Banyak orang sebenarnya kecerdasannya tertutup karena banyak hal eksternal yang mempengaruhi dia, kecerdasannya tidak prima. Kecerdasan fitrinya itu karena tertutup hawa nafsu, pengaruh bacaan di luar, pergaulan, informasi dari kanan kiri, emosi, dan sebagainya, maka dia tidak bisa berpikir jernih. Sehingga ketika belajar dan dia tahu, maka dia setelah menghilangkan sebagian blok di dalam otaknya yang dulu sebenarnya dia tahu, tapi ketutup karena hawa nafsu dan sebagainya. Makanya al-fitrah as-salimah itu hanya dimiliki oleh Nabi dan sebagian kecil umatnya Nabi. Maksudnya adalah dia itu adalah yang bisa memikirkan secara fitri seperti ketika dia masih kecil, seperti itu. Beda dalam hal argumentasi saja. Loh kita kok nggak tahu? Ya karena kita, artinya kecerdasan kita, ilmu-ilmu doruri kita ketutup karena beberapa hal. Paham nggak? Maka perlu penjelasan. Ketika dijelaskan dia tahu, loh iya ya. Itu bukti bahwa saya itu doruri. Loh iya ya. Kayak gini kan sebenarnya harusnya udah paham. Kita diingatkan, makanya itu tambih, pengingatan. Jadi hukum al-kullu a'dzam minal juz' doruri, bukan nadhari. Oke, kita kembali lagi. Jadi jelas ya. Nah, coba dibaca di takliknya di situ. Maksud la tadadakhal di sana adalah ay la yadkhulu ba'duha fi hayyizi ba'din akhar. Sebagian jawar tidak mungkin tidaklah masuk kepada haiz sebagian yang lain. Nanti saya terangkan, haiz itu mana gampangnya itu tempat. Tapi dalam bahasa ilmu rasional itu dibedakan antara haiz itu dengan makan. Haiz, makan, maudhu, mahal itu semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Anggap aja itu haiz itu adalah tempat gitu aja. Pokoknya gampangnya tempat. Tempat yang natural. Tempat natural gini. Coba lihat ini. Ini ada gini aja. Gini aja, botol. Botol ini tempat naturalnya itu mana? Botol ini ada tempat naturalnya. Maksudnya ya tempat naturalnya ya ini. Kotaknya ini tempat natural botol. Ya botol ini ya ini. Jadi setiap benda itu selalu mengandung haiz tobi'i, tempat natural. Oke ya. Lah, ada tempat yang nggak natural, ada, yaitu tempat yang dimakna dzarfiyah. Misalnya air. Air di sini tempatnya adalah di botol. Padahal air itu memiliki haiz tersendiri, tempat natural juga. Jadi botol memiliki tempat natural. Air memiliki tempat naturalnya tersendiri. Lah, ya.
Yang nggak bisa adalah tempat natural ini diambil alih oleh jisim yang lain sehingga jisim yang lain tersingkirkan dari tempat naturalnya sehingga dimasuki dengan benda yang lain yang memiliki tempat natural yang lain. Itu nggak bisa. Namun kalau dari yang dimaksud masuk adalah satu benda masuk ke dalam benda yang lain, yaitu jauhar yang lain, ala sabili dzarfiyah dengan cara menempati seperti wadah. Itu bisa, nggak mustahil. Nah, yang dimaksud di sini adalah satu jauhar tidaklah masuk kepada tempat jauhar yang lain. Bihaitsu yattahidani fil makani wal wad'i wa miqdaril hajmi. Sekira keduanya ini menyatu dalam tempat, lokasi, dan ukuran. Wahadal hukmu doruriyun aidon. Hukum ini juga doruri. Wakila lam yukhalif fihi illa nadhamu minal mu'tazilah. Ada yang mengatakan tidaklah diingkari kecuali oleh nadham. Tapi tahqiq, pendapat yang tahqiq bahwasanya nadham juga tidak mengingkari hal doruri seperti ini. Jelas ya? Wa khalafa fi hadaini al-hukmaini ba'dul mu'tazilati wala nadhara ilaihi la siyama fi tsani. Fa innahu mukabaratun fil mahsusi wa inkarun lil ma'qul. Berbeda, sebagian Mu'tazilah berbeda pendapat dalam dua hukum ini. Hal ini, pendapat ini tidak dianggap, tidak perlu dipandang. Terutama dalam hukum yang kedua, yaitu annaha la tadakhul. Karena pengingkaran terhadap hukum yang kedua, ini adalah mukabaratun fil mahsus, mukabarah. Kesombongan terhadap hal qat'i yang terpanca indera. Wa ingkarun lil ma'qul, dan juga mengingkari hal rasional. Jelas ya? Hukum yang ketiga adalah wa minha tamatsuluha fi sifatin nafsiyah. Kal qiyami bin nafsi wa khalafa fi hadha al falasifatu. Wa hadha al khilafu mabniyun ala khilafin akhar fi hal al jawahiru mutamathilatun fil haqiqati am mutakhalifah. Faqala al mutakallimun bil awwali wal falasifatu bil thani. لأن الجسم عند المتكلمين مركب من جواهر فردة وهي لا تختلف حقيقتها وعند الفلاسفة من الهيولى والصورتين وقد اختلفت حقائقها. ويلزم من تماثلها في الحقيقة تماثلها في الصفات النفسية ومن تخالفها فيها تخالفها فيها. Oke, hukum yang ketiga adalah seluruh jauhar itu setara, serupa dalam sifat nafsi. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang merupakan esensi sesuatu itu sendiri. Mesti jauhar, sifat nafsiyahnya kaunuhu jauharan. Manusia, saya manusia. Berarti sifat nafsiyah saya diantaranya adalah saya ini sebagai manusia. Ini sifat nafsiyah. Kalau qiyami bin nafsi seperti berdiri pada berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu dia tidak menempel ke yang lain, dia itu eksistensinya teguh pada dirinya sendiri. Artinya hakikatnya itu tetap fi nafsil amri. Nah, hukum yang ketiga ini tidak disepakati. Karena falasifah berbeda pendapat. Mereka tidak meyakini adanya tamatsul al-jawahir fi sifatin nafsiyah. Tapi mereka mengatakan bahwa setiap jauhar itu mutakhalifah fil haqiqah.
Kalau mutakalimin tidak. Hal ini tidak disepakati oleh para falasifa. Wahadal khilaf mabniun ala khilafin akhar. Sebenarnya khilaf ini itu didasari dari khilaf yang lain sebelumnya. Kontroversi yang lain. Fi halil jawahir mutamathilatun fil haqiqah am mutakhalifah. Pada persoalan apakah jauhar itu setara, serupa dalam hakikatnya atau berbeda. Baik itu jauhar misalnya air, misalnya api, itu jauhar-jauhar yang basit kan. Itu setara, bagi mutakalim setara. Kenapa? Karena semua jauhar ya intinya adalah dia tersusun dari jauhar fard. Maksudnya jisim, jawahir di sini adalah bisa berkumpul karena semua jauhar ya intinya sama. Faqala al-mutakallimuna bil awal. Mutakallimin, ulama mutakallimin meyakini bahwasanya jauhar itu setara dalam hakikatnya. Karena setara dalam hakikatnya itu, maka dia setara dalam sifat-sifat nafsiyahnya. Jadi sifat nafsiyah adalah khilaf yang terbangun dari khilaf pokok, yaitu apakah jauhar itu setara secara hakikat atau tidak. Mutakalim meyakini bahwa jauhar itu setara dalam serupa dalam hakikatnya. Sedangkan wal falasifatu bitsani, sedangkan para falasifah meyakini bahwa jauhar itu mutakhalifah, berbeda. Mengapa pendapat mutakalimin dan falasifah ini berbeda? Karena demikian. Li'annal jisma indal mutakallimina. Karena jisim menurut mutakalimin itu murakkabun min jawahir fardah. Tersusun dari jauhar-jauhar tunggal. Lah, wahiyalah takhtalifu haqiqatuha. Lah, jauhar fardah itu tidaklah berbeda hakikatnya. Ya jauhar fardah yaitu hakikatnya seperti itu. Wa indal falasifa minal hayula wa suratain. Sedangkan menurut falasifa, jawahir atau jisim di sini itu tersusun dari hayula dan surah jismiyah dan nau'iyah. Padahal hayula dan surah jismiyah nau'iyah itu antar mereka itu berbeda hakikatnya. Wa yalzamu min tamatsuliha fil haqiqati tamatsuluha fis sifatin nafsiyah. Dan berimplikasi dari kesamaan secara hakikat dalam hakikatnya adalah kesamaan dalam sifat-sifat nafsiyahnya, sifat-sifat yang menempel padanya. Sifat-sifat yang tidak menambah zat itu sendiri. Dan sifat-sifat yang ketika kita pikirkan sesuatu itu, maka ketika sesuatu itu hilang, maka tidak mungkin jauhar ini bertahan. Itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Namun kalau sifat yang tidak nafsiyah, misalnya seorang manusia ini pintar. Misalnya kita bayangkan manusia ini pintarnya hilang menjadi bodoh. Maka dia tetap manusia. Karena pintar dan bodoh itu bukan sifat nafsiyah. Dia hanya sifat maknawiyah. Sifat yang merupakan makna penambahan terhadap hakikat sesuatu. Namun sifat nafsiyah diantaranya yaitu adalah sifat dzatiyah. Manusia adalah natik. Sifat nafsiyahnya adalah manusia adalah hayawanun natik. Kalau kita hilangkan natiknya, yaitu dia berpotensi bisa memahami hal kuliat atau bisa berpikir, ya maka kita sama saja menghilangkan esensi manusia atau kita menghilangkan sifat hewan dia. Hewan di sini adalah sesuatu yang hidup yang bisa bergerak dengan kesadaran. Ketika kita meyakini bahwasanya manusia ini tidak bisa bergerak dengan kesadaran, maka itu sama saja kita mengatakan ya ini bukan manusia lagi karena hakikat manusia itu hayawanun natik. Paham enggak? Itu sifat nafsiyah. Nah, kalau dia bodoh, pintar dan sebagainya itu bukan sifat nafsiyah. Nah, ketika kami yakini bahwasanya setiap jauhar itu setara, sama dalam hakikatnya, maka implikasinya adalah dia sama dalam
Dan dari pendapat bahwasanya setiap jauhar itu berbeda dalam hakikatnya, implikasinya adalah mereka juga berbeda dalam sifat nafsiyahnya. Coba dilihat di situ takliknya. Menurut pendapat mutakalimin, qolal mutakallimuna bil awal. Faqolal mutakallimuna bil awal. Pendapat mutakalim bahasanya jawahir itu mutamatsila fi sifati nafsiyah. Ai annal ajsama kullaha mutamathilatun fil haqiqah. Bahwasanya setiap jisim itu seluruhnya itu sama secara hakikat, dalam hakikatnya. Wal ikhtilafu bainaha yakunu bil awarid. Perbedaan antar jisim, antar jawahir, antar jauhar dan jisim, itu perbedaan terjadi pada awarid. Terjadi karena awarid, yaitu hal-hal sampingan, sifat-sifat sampingan. Wa bena hadzal asli indal mutakallimina. Dasar ini atau pendapat ini didasarkan menurut mutakallimin pada ala anna ajza al jismi laisat illal jawahirul fard. Didasarkan pada pendapat bahwasanya bagian dari jisim tak lain adalah terdiri dari jauhar-jauhar yang tunggal. Wa annaha mutamatsilatul haqiqah. Dan bahwa jauhar-jauhar tunggal itu semuanya setara atau sama hakikatnya. Jelas ya? Itu menurut pendapat mutakalim itu. Kita lanjutkan. Ihtirazun, yaitu pengecualian. Yaitu ini penjelasan tambahan terkait beberapa sifat yang sebelumnya dijelaskan. Terkait beberapa hukum terhadap jauhar yang dijelaskan ini perlu diberikan catatan. Ihtiraz itu catatan untuk mengecualikan beberapa hal. Ihtarazna bi ala jihatin nufudi minat tadakhul binahwi adz-dzarfiyyah fahuwa mumkinun waqi'un. Nah, tadi mengatakan bahwasanya di antara hukum jauhar annaha la tatadakhul ala jihatin nufud ya kan, ala wal mulaqat. Ala jihatin nufud wal mulaqat. Bahwasanya jauhar itu tidak mungkin bisa saling memasuki dengan cara menembus. Menembus itu menjadi satu. Lah, kenapa kita menyebutkan ala jihati nufud di sini? Ini untuk mengecualikan dengan tadakhul yang bukan ala jihati nufud, yaitu minat tadakhul binahwi adz-dzarfiyyah, yaitu terjadinya jauhar yang saling masuki dengan cara seperti penempatan, dengan cara wadah menjadi wadah salah satunya. Binahwi adz-dzarfiyyah. Fahuwa mungkinun waqi'un. Kalau itu tidak mustahil. Kalau satu jauhar menempati jauhar yang lain secara wadah, jadi jauhar ini menjadi wadah kepada jauhar yang lain, itu tidak mustahil. Itu mungkin dan terjadi. Misalnya air, kita tempatkan pada air itu jauhar. Kita tempatkan pada jauhar yang lain, yaitu botol, yaitu gelas, yaitu baskom. Itu tidak mustahil dan itu terjadi. Tapi yang dimaksud di sini terjadinya tadakhul ala jihatin nufud itu bukan seperti itu. Di mana setiap benda itu memiliki haiz masing-masing. Ketika kita satukan, sehingga haiz mereka yang awalnya dua menjadi satu haiz saja. Itu yang mustahil. Itu mustahil. Wa bis sifatin nafsiyah minas sifatil ma'nawiyah fa inna ikhtilafaha mumkinun. Aidon mutlaqah. Mungkinun aidon mutlaqah. Dan juga kita mengecualikan dengan perkataan kita bisifatin nafsiyah. Maksudnya tadi kan diantara hukumnya yaitu adalah tamatsuluha fis sifatin nafsiyah. Kesamaan setiap jauhar dalam sifat-sifat nafsiyahnya. Nah, kenapa disebutkan sifat nafsiyah? Karena kita ingin mengecualikan sifat yang lain, yaitu minas sifatil ma'nawiyah, mengecualikan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Sifat yang merupakan makna di mana makna ini bukan merupakan zat itu sendiri. Ai bimaknan zaidin ala zat. Wa mafhumul makna ghairu mafhumid zat.
konsepsi makna itu beda dengan konsepsi zat. Sedangkan kalau sifat nafsiyah itu tidak bisa membedakan, yaitu sudah menyatu pada zat itu sendiri. Mafhumnya. Nah, kalau sifat maknawiyah dia itu adalah memiliki zaidatun ala zat. Karena kita bisa memisahkan antara zat dan sifat. Kalau sifat maknawiyah maka terjadi tadakhul sifat maknawiyah. Terjadi perbedaan antara sifat maknawiyah itu bisa. Fa inna ikhtilafaha mumkinun aidon mutlaq. Karena perbedaan sifat maknawi itu bisa terjadi secara mutlak. Bisa terjadi secara mutlak. Oke, jelas ya. Kemudian ini diberikan informasi yang sangat menarik terkait dengan kaitannya dengan ilmu kalam. Perbedaan di level ilmu makulat ini menjadi penyebab perbedaan juga terkait dengan ilmu kalam. Nah, dia mengatakan ikhtilafun fi hadis sifatin nafsiyah wal ma'nawiyah. Beliau menjelaskan perbedaan terkait definisi sifat nafsi dan sifat ma'nawi. Nah, perbedaan di kalangan Asy'ariyah ini menjelaskan perbedaan antara Asy'ariyah ya, di dalam tubuh Asy'ariyah sendiri. Itu terbelah dalam kaitannya dengan ini mereka kita perlu bagi dulu. Ada Asy'ariyah yang mempercayai adanya hal. Ada Asy'ariyah yang tidak percaya adanya hal. Asy'ariyah yang percaya adanya hal, dan ini pendapat yang lebih lemah, itu minoritas. Di antaranya adalah Imam Haramain di qaul yang pertama. Karena di qaul berikutnya yaitu di kitab Nizamiyah. Itu beliau mengingkari adanya hal. Tapi pendapat pertama Imam Haramain itu meyakini adanya hal. Demikian juga Imam Baqillani. Imam Baqillani juga mempercayai adanya hal. Mayoritas ulama tidak percaya adanya hal. Di antaranya Imam Ghazali dan sebagainya. Definisi hal pernah saya singgung di dalam daurah Umul Barohin. Yang pertama. Hal itu apa? Ini teori hal itu banyak yang nggak paham. Dan ketika kita paham tentang apa yang disebut sebagai hal, maka kita nanti akan paham mengapa muncul teori sifat 20 menurut Asy'ariyah. Sifat 20 menurut Asy'ariyah itu penggabungan antar semua ulama Asy'ariyah. Tapi tidak dilihat dari satu persatu ulama Asy'ariyah dan tidak dilihat dari pendapat yang mu'tamad. Pokoknya semua pendapat yang itu pendapatnya Asy'ariyah dan Ahlussunnah meskipun dhaif dimasukkan seluruhnya. Misalnya wujud dimasukkan sebagai sifat. Padahal ini bukan sifat. Karena dia wujud itu ainul maujud menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu mimbabi tasamuh saja supaya memudahkan. Misalnya sifat maknawiyah. Menurut pendapat yang mu'tamad, sifat maknawiyah tidak ada. Bukan laisa sifatan wujudiyah. Bukan merupakan sifat yang wujudi. Maksud dari sifat wujudiyah adalah di dalam kitab Hasyiah Dasuki disebutkan. Andai kata di akhirat kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa melihatnya. Itu definisi sifat wujudi. Nah, sifat yang tidak wujudi itu hanya mimbabil i'tibar atau mimbabil sulub. Misalnya sifat salbiyah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Karena itu hanya berfungsi sebagai menafikan hal-hal yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebagai ciri ketuhanan. Sebagai ciri ketuhanan. Bukan merupakan sifat-sifat wujudi. Idam, baqo, mukhalafal hawadis, qiyamuh binafsihi wahdaniyah. Itu semuanya sifat menurut pendapat yang mu'tamad itu semuanya sifat salbiyah. Dia bukan sifat wujudiyah.
Ya. Lah, menurut ulama yang meyakini hal sifat wujudi itu ada 14. Menurut ulama yang tidak mempercayai adanya hal sifat wujudi hanya 7 sifat. Apa 7 sifat ini? Kudroh, yaitu sifat ma'ani seluruhnya. Kudroh, iroda, ilmu hayat. 4 sifat ini adalah sifat wujudi yang merupakan musahhihalil af'al, menjadi dasar keabsahan munculnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah, 4 sifat wujudi ini adalah sifat utama yang penetapannya muktamad dengan akal, juga bisa dengan akal, bisa dengan wahyu. Kemudian sama basor kalam, itu pendapatnya muktamad, itu dia ini sifat wujudi tapi penetapannya tidak menggunakan akal. Yang muktamad menggunakan wahyu. Jadi 4 yang pertama itu menggunakan akal bisa, nakal juga bisa, tapi yang utama adalah nakal. Namun pendapat yang sama basor kalam itu sifat ma'ani, yang sifat wujudi, dia menetapkannya yang muktamad argumentasinya adalah dengan nakal, dengan wahyu, tidak dengan akal. Akal argumentasi akliyah terhadap adanya sifat sama basor kalam ini semuanya lemah, tidak ada yang kuat. Ini menurut ulama yang tidak mempercayai adanya hal sifat wujudi Allah Subhanahu wa taala ya 7. Nah, asma Allah yang banyak 99 atau bahkan lebih itu bisa dikembalikan ke sifat 7 ini. Merupakan ta'aluk-ta'aluknya saja. Dia itu sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Nah, menurut ulama yang meyakini adanya hal, maka mereka menambahkan karena hal dari kudro yaitu kaunuhu qadiron, hal dari irada yaitu kaunuhu muridan, hal dari ilmu kaunuhu aliman, hal dari hayat ya kaunuhu hayyan, demikian seterusnya. Nah, makanya harus paham. Sifat 20 itu bukan menurut Imam Asy'ari tapi menurut mazhab Asy'ari. Secara umum, tapi tidak memandang yang khusus, yang lebih muktamad dan sebagainya secara terperinci tidak. Justru yang kuat ya sifat ya yang 7, sifat wujudi hanya 7. Tidak sampai 20. Kenapa 20? Yaitu supaya menggabungkan seluruhnya, supaya bisa dipelajari seluruhnya. Jadi sifat ma'nawiyah yang kita menyebut sebagai sifat ma'nawiyah itu adalah hal menurut pendapat ulama yang meyakini adanya hal. Namun menurut ulama yang meyakini tidak adanya hal, bahwasanya sifat wujudi Allah ya sifat ma'ani saja, bukan ma'nawiyah. Oke. Lah sifat atau hal itu apa sih? Itu nanti penjelasan lebih jelasnya, pemahamannya itu nanti ketika kita mempelajari ilmu umurul amah atau al-umur al-kulliyah. Tidak di dalam kitab ini. Namun saya singgung sedikit terkait dengan definisinya. Hal itu adalah didefinisikan di dalam kitab Muwaqif sifatun li maujudin la maujudah wa la ma'dumah. Susah kan? Sifatun li maujudin la maujudah wa la ma'dumah. Hal itu adalah sifatnya sesuatu yang eksis, wujud fil kharij. Nah, pertama berarti dia sifat bagi sesuatu yang eksis fil kharij. Bukan lil ma'dum, tapi sesuatu yang eksis. Namun sifat ini tidak bisa disebut sebagai maujud, juga tidak bisa disebut sebagai ma'dum. Kalau kita menyebutnya dia wujud sifat ini, argumentasinya akan mentok kepada tasalsul. Kalau kita meyakini bahwasanya sifat ini itu tidak ada, maka itu mengingkari bahwasanya ada efek di sana, ada efek terjadinya sifat ini.
Maka mereka mengatakan bahwasanya ya udah sifat ini adalah sifat bagi sesuatu yang eksis namun tidak wujud juga tidak makdum. Dia di tengah-tengah. Jadi menurut ulama yang meyakini adanya hal sesuatu yang ada atau hal yang mungkin itu ada 3, maujud, makdum, dan hal. Maujud, makdum, dan hal. Namun yang mengingkari adanya hal, mereka membagi sesuatu yang mungkin itu hanya maujud dan makdum saja. Udah selesai. Ada dan tidak ada. Di tengah-tengah nggak ada. Contoh dari sifat halia, misalnya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu seperti itu. Di antara contoh yang lain, misalnya hal adalah elah, elah, iliyah atau ilah. Ilah itu menurut ulama yang meyakini adanya hal. Ilah itu salah satu contoh hal. Ilah itu adalah hal. Misalnya, Homer ini haram karena memabukkan. Ilatnya adalah memabukkannya. Oke. Lah, tapi apakah ilat ini ada? Memabukkannya ini ada. Yang ada itu efeknya. Orang minum, dia mabuk. Tapi apakah memabukkannya, ilahnya itu ada? Kan enggak. Tapi efeknya ada. Efeknya ini ada. Sehingga ketika kita analogikan ke benda lain yang sama-sama memabukkan, kita mengatakan, oh ini ilahnya ada, maka dia juga mengambil hukum yang sama dengan asalnya, yaitu memabukkan. Karena itu dia haram, seperti dianalogikan dengan khamr. Karena itu ulama yang mengatakan bahwa hal itu harus ada, itu mengatakan kalau tidak ada hal itu maka akan tertutup semua pintu taklil di dalam hukum-hukum syar'i. Itu ada keterangannya di dalam Hasyiah Hamidi ala Syarah Aqidah Al-Kubra lil Imam Sanusi. Hasyiahnya Imam Hamidi dalam Syarah Aqidah Kubronya Imam Sanusi. Ini salah satu informasi yang saya baca secara langsung ketika itu di dalam kitab itu, dan karena itu sangat berkesan karena saya menemukannya tidak dari keterangan guru tapi saya membaca sendiri. Makanya itu saya ingat sekali. Itu salah satu di antara motif mengapa ulama mempercayai adanya hal. Kalau kita tidak mempercayai adanya hal, maka tertutup semua pintu taklil. Itu menurut ulama yang mempercayai adanya hal. Namun ulama yang tidak mempercayai adanya hal itu mengatakan, lah nggak perlu meyakini adanya hal untuk meyakini adanya taklil. Karena taklil ilah ini kita anggap saja sebagai umurun i'tibariyah. Dia bukan laisa syai'at maujudan, bukan sesuatu yang wujud, eksis secara real. Tapi dia hanya umur i'tibariyah, sudut pandang. Sudut pandang. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali kepada perbedaan para ulama terkait definisi sifat nafsiyah dan ma'nawiyah. Arrafa man angkarul ahwala minal asyairah. Ulama asyairah yang mengingkari hal itu mendefinisikan as-sifatin nafsiyah, mendefinisikan sifat-sifat nafsiyah sebagai apa? Bi annaha ma dallat ala dzat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Yaitu sifat yang menunjukkan pada zat tanpa ada makna tambahan terhadap zat. Ya, tidak menambahkan. Kalau menambahkan itu misalnya adalah Zaid itu zatnya, alim itu adalah sifatnya. Nah, kita tambahkan sifat alim kepada zat. Namun, apakah ketika kita bisa sifat alimnya dari Zaid ini, apakah dia hilang Zaidnya? Tidak.
Namun kalau sifat nafsi, karena itu dia sifat maknawiyah. Alim ini sifat maknawiyah. Namun kalau sifat nafsiyah, kalau kita hilangkan dari sebuah zat ini, maka dia hilang juga zatnya. Karena bukan sebuah makna yang menambah, tapi maknanya merupakan zat itu sendiri. Di antara contoh sifat nafsi adalah kakauniha jauharon au maujudan. Sifat nafsiyah dari jauhar adalah kaunuha jauharon. Dia sebagai jauhar. Au maujudan. Atau kaunuha maujudan. Atau jauhar itu maujud. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama maujud. Maujud di sini adalah bukan sifat, dia sifat nafsiyah. Sifat itu umum sekali ya, itu nafsiyah. Sifat nafsiyah saja. Bahkan menurut Asy'ariyah ya bukan sifat nafsiyah juga, dia itu adalah ainul dzat. Makanya definisi dari wujud Allah, apa makna dari Allah itu wujud? Maknanya adalah zat itu sendiri. Menurut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak ada makna zaid alaiha. Namun menurut mayoritas ulama Asy'ariyah sifat nafsiyah atau wujud ini merupakan sifat nafsiyah, dan sifat nafsiyah ini bukan wujud itu sendiri, bukan maujud itu sendiri. Oke, itu nanti. Jadi kakauniha jauharan au maujudan. Jauhar itu adalah jauhar sebagai jauhar dan sebagai wujud. Atau kakaunil wujudi maujudan. Itu wujud itu sendiri. Itu sifat nafsiyah. Karena ketika kita hilangkan wujud dari wujud atau jauhar dari wujud, maka kita menghilangkan zatnya itu sendiri. Hakikatnya itu sendiri. Wal ma'nawiyah bima yuqabilu dzalika. Ulama yang mengingkari hal itu mendefinisikan sifat maknawi bima yuqabilu dzalika dengan definisi yang berbeda atau berlawanan dari hal itu. Yaitu ketika mereka mendefinisikan sifat nafsi adalah madallat ala dzat duna ma'nan zaid, maka mereka mendefinisikan maknawiyah adalah dia madallat ala zat, madalla ala ma'nan zaidin ala zat. Yaitu makna sifat maknawiyah adalah sifat yang menunjukkan makna yang menambah zat. Maksudnya menambah zat itu adalah ketika kita ambil maknanya, zatnya tidak hilang. Namun kalau dia tidak menambah zat adalah ketika kita ambil maknanya, maka dia otomatis zatnya hilang. Nah, dia itu makna zaid. Nah, maknawi adalah madalla ala zati, madalla ala ma'nan zaidin ala zat. Sifat maknawiyah pada zat adalah madalla ala ma'nan zaidin ala zat. Menunjukkan makna yang lebih tambahan pada zat. Nah, ulama yang mengingkari hal itu mendefinisikan nafsiyah seperti itu dan maknawiyah seperti itu. Coba dilihat tahqiqnya di sini. Tahqiqnya beliau di sini. Ai hiyallati tadullu ala ma'nan zaidin ala dzat. Katahayyuzi wa huwa al-husulu fil makan. Wala syakka annahu sifatun zaidatun ala dzatil jauhar. Contoh dari sifat maknawiyah adalah misalnya sifat tahayyuz terhadap jauhar. Wa huwal husulu fil makan, yaitu terjadi eksis pada tempat. Maka tidak diragukan lagi bahwa tahayyuz merupakan sifat maknawiyah terhadap jauhar. Nah, tapi ini pendapat beliau, ta'liqnya beliau ini ya nanti perlu saya cross check lagi karena seingat saya di dalam Hasyiah Ad-Dasuki bahwasanya at-tahayyuz lil jirmi atau lil jauhar, tahayyuz lil jirmi, sifat tahayyuz terhadap jauhar itu bukan sifat
ma'nawiyah, tapi dia sifat nafsiyah. Namun mungkin beda maksudnya. Tapi saya ingat betul bahwasanya tahayus terhadap jirm itu adalah sifat nafsiyah, bukan sifat ma'nawiyah. Oke. Wa arrafa an-nafsiyata ghairuhum. Ulama yang tadi mengingkari hal, yaitu kalau selanjutnya adalah ulama yang selain mereka, yaitu ulama Asy'ariyah yang percaya adanya hal. Wa arrafan nafsiyah, dan ulama lain yang percaya adanya hal mendefinisikan nafsiyah sebagai apa? Bima la yasihhu tawahhum irtifaihi anidzat ma'a baqaiha. Mereka mendefinisikan sifat nafsiyah, ulama yang percaya adanya hal itu mendefinisikan sifat nafsiyah sebagai sifat yang tidaklah sah diduga, dibayangkan hilangnya dari zat. Ma'abaqaiha, ma'abaqaidzat. Bersamaan dengan tetapnya zat. Kita menduga sifat ini hilang dari zat, itu nggak bisa. Karena itu sifat nafsiyah. Wal ma'nawiyata bima yuqabilu dzalika. Ulama yang percaya adanya hal itu mendefinisikan ma'nawiyah dengan definisi yang berbeda atau yang berlawanan dari definisi nafsiyahnya, yaitu kalau tadi yuqabil, dia muqabalah. Tadi la yasihu, maka definisi maknawi adalah ma yasihu tawahumur tifaihi anidzat ma'a baqiyah, dengan menghilangkan lanya saja. Kenapa demikian? Nah, itu nanti kalau kita nanti udah belajar di mawaqif itu ada. Jadi anwaul muqabalah. Ada taqabul diddain. Ada taqabul naqidhain. Ya, ada taqabul al-adam wal malakah. Al-adam wal malakah. Ada juga taqabul ijab wassalab. Nah, ini di sini adalah taqabul ijab wassalab. Terjadinya perlawanan antara positif dan negatif. Ada iya dan tidak. Muqabalahnya di situ. Makanya didefinisikan nafsiyah di sini sebagai ma la yasihhu tawahum irtifaihi anidzat ma'a baqaiha. Sifat yang tidak sah kita membayangkan ketiadaan sifat ini dari zat, padahal zatnya ada. Berarti ma'nawiyah adalah sifat yang bisa kita bayangkan ketiadaannya dari zat. Meskipun zatnya ada. Karena dia adalah makna zaid, adalah makna yang sama. Makna yang menambah dari zat. Oke, jelas ya. Latifatun, ada cerita hikayat unik. Yuhka anna ba'dha talamidhatin nadham al-qaili bitajaddudil jawahiri bil amsal katajaddudil a'rad. Diceritakan bahwasanya sebagian murid dari Nadham. Nadham tadi kan diceritakan bahwasanya dia tidak percaya bahwasanya jauhar itu yabqa zamanain, bisa tetap pada dua waktu. Tapi dia menyatakan bahwasanya al-jauhar la yabqa zamanain. Ini ada cerita sebagian muridnya Nadham ini, di mana Nadham ini berkata terjadi tajaddudul jawahir. Gini, yang dimaksud tajadud al-jawahir itu regenerasi jauhar. Regenerasi jauhar. Lah, misalnya gini, ulama yang meyakini bahwa saya jauhar itu yabqa zamanain. Dia bisa tetap pada dua waktu. Itu meyakini bahwasanya jauhar yang sekarang itu sama dengan jauhar sebelumnya. Sebelumnya itu sama dengan setelahnya. Tidak berubah. Nah, ulama yang menyatakan sebaliknya, meskipun ini menurut salah satu
eh, riwayat, yaitu Nadzom. Dia meyakini bahwasanya jauhar juga layak kozamanen seperti juga dengan arad. Lah, terus ketika ditanyakan kepada An-Nadzom, lah itu kan kamu mengingkari terhadap sesuatu yang doruri. Terus bagaimana jauhar itu? Apakah jauhar yang kamu lihat sekarang itu beda dengan jauhar yang sebelumnya? Oh enggak, ya itu beda, maksud itu beda. Loh, kok tetap bentuknya? Itu terjadi regenerasi yang disebut sebagai tajadul al-jawahir bil amsal. Terjadi regenerasi jauhar dengan serupanya. Jadi setiap detiknya itu selalu hilang ada, hilang ada, hilang ada, hilang ada, hilang ada. Seperti arad, hilang ada, hilang ada. Jauhar juga gitu, hilang ada, hilang ada, hilang ada, hilang ada, hilang ada. Terjadi tajadud al-amsal fil jawahir. Ulama mutakalim mayoritas menyatakan ini bahwasanya tajadudul amsal itu layakun fil jawahir walakin fil arad. Tidak terjadi pada jauhar, tapi arad iya terjadi. Tajadud al-amsal. Nanti ketika kita masuk ke bab al-arad. Nah, Nazam berkata demikian menurut satu riwayat. Ada cerita bahwa sebagian muridnya Nazam yang meyakini adanya terjadinya regenerasi jauhar dengan yang serupa seperti dengan terjadinya tajadudil arad. Lama ra'a madzabahu mukhalifan liddarurah. Ketika murid ini melihat mazhab, memandang mazhab gurunya ini menentang hal yang darurat, hal yang doruri, menentang rasionalitas doruri, maka dia apa yang dia lakukan? Dia dorobahu kaffan wajian. Maka dia memukul gurunya itu dengan tangan yang sangat menyakiti. Faltafata ilaihin nadzam. Lantas Nadzam itu menoleh kepadanya wahamma bidorbi dan ingin memukul balik dia karena telah dipukul. Faqala lahu tilmid, maka dibalas oleh muridnya. Qad udima dharib wal madrub wa tajaddad siwahuma. Fala ana dharib wala anta madrub. Muridnya ini menjawab, "Loh, kenapa kamu mau mukul saya, membalas saya? Kan yang memukul sudah tidak ada, yang dipukul juga sudah tidak ada. Yang terjadi adalah terjadi regenerasi selain yang dipukul dan yang memukul. Maka aku bukan yang sekarang ini bukanlah sosok yang memukul sehingga pantas kamu balas. Kamu juga bukan sosok yang telah saya pukul karena yang telah saya pukul sudah hilang sebelumnya. Sekarang ini adalah manusia yang baru. Fabuita. Lantas tidak jadi Nazam ini membalas pukulan muridnya ini. Fabuita, maka dia terdiam wal taqoma hajaron, dan seolah dia memakan batu bihadzal kaffi al madumin nadhir, nadhir di situ. Seolah-olah dia tersedak batu dengan tangan yang memukul tadi, dengan tangan yang tidak ada tandingannya. Jadi pendapatnya gurunya ini menentang hal yang doruri, kemudian dicoba. Loh kok kamu mau membalas saya, padahal kamu punya mazhab bahwasanya terjadinya tajadul jawahir. Jauhar saya itu sudah tidak ada. Sekarang adalah jauhar baru. Yang memukul sudah tadi, sudah hilang. Namun cerita ini tidaklah sahih. Tidaklah merupakan pendapat yang benar. Bukan merupakan pendapat yang benar. Riwayatnya tidak benar. Meskipun ilzamnya, argumentasi tandingannya terhadap pendapatnya Nazam ini benar. Bahwasanya ketika dia meyakini bahwasanya jauhar itu layak kozamanen, maka nanti akan terjadi tajadudul jawahir, terjadi regenerasi jauhar. Maka tidak mungkin kita mengatakan jauhar yang sekarang bertahan pada jauhar berikutnya. Pada jauhar berikutnya selalu hilang. Hilang ada, hilang ada, hilang ada, hilang ada. Maka sebenarnya saya sedang tidak mukul. Karena yang saya pukul itu sudah nggak ada. Yang memukul juga sudah nggak ada sekarang. Sebelumnya ada. Jadi tidak pantas jadikan, tidak pantas saya dihukum atau dipukul balik. Jelas ya?
Oke, silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Silakan bertanya. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu. Saya pikir sudah cukup ya. Semoga bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.